Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan ketika berpisah darimu. Kita selalu bertanya-tanya, apa sih yang saat ini mantan lakukan ketika berpisah dari kita, ya? Karena kita tidak bisa tahu kan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ya. Karena tidak bisa ketemu lagi. Mungkin bertanya kepada teman, kepada sahabatnya, semuanya menjawab mereka tidak tahu, ya. Juga kita tidak bisa lagi berkomunikasi karena seluruh media sosial kita dia blokir, nomor-nomor telepon kita juga dia blokir. Jadi wajar kalau kemudian kita penasaran, apa sih yang dia lakukan setelah berpisah dari kita. Selalu ada 3 kemungkinan yang mantan lakukan setelah berpisah dari kita. Yang pertama, dia bahagia dan dia segera mencari pengganti kita. Atau bahkan mungkin, ya, sebelum berpisah pun dia sudah mencari pengganti kita, bahkan sudah menemukannya. Jadi saat menjelang perpisahan itu, mantan sesungguhnya sudah mendua. Sudah ada orang lain yang mengisi hatinya. Sudah ada orang lain yang mengisi hidupnya ketika dia sedang tidak bersama kita. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua, mantan menunggu, ya, dan belajar menikmati kesendiriannya pada saat ini. Karena biar bagaimanapun, ya, kalau orang pacaran tuh yang lazim dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, tentu akan jenuh, tentu akan bosan, ya. Apalagi ketika dia merasa tidak ada sesuatu yang baru yang ada di dalam hubungan tadi, ya. Semuanya sudah pernah dia rasakan, semuanya sudah dia ketahui, ya. Dan kemudian pertengkaran juga menjadi meningkat yang membuat orang kemudian merasa lelah. Nah, maka perpisahan itu membuat dia menjadi sendirian dan dia sedang belajar untuk menikmati kesendiriannya. Dulu mau kemana-mana serba tidak boleh, ya, karena mungkin kita selalu sangat mengkhawatirkan dia. Sekarang dia bebas, mau kemana pun, ya, mau ngapain dan seterusnya tanpa harus mendapatkan izin kita, tanpa harus kita temani, ya. Kemungkinan yang ketiga, ya, adalah ketika mantan berusaha untuk kembali kepada kita. Jadi setelah berpisah itu sendirian, dia baru menyadari, oh, sendirian itu ternyata ndak enak loh, ya. Dia merasa kesepian dan kemudian dia berusaha untuk kembali kepada kita lagi. Nah, jadi sekarang yang paling penting kan kita berharap bahwa mantan ini akan kembali kepada kita dan kita bisa mendapatkan dia lagi. Nah, yang paling penting apa yang bisa kita lakukan agar mantan kembali kepada kita. Nah, sebelum kita bahas apa yang bisa dilakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi
agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, yang paling penting dilakukan sekarang adalah bagaimana kita memperkuat niat di dalam hati kita. Ya, karena manusia itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau kita memang berniat agar mantan kembali kepada kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan bisa kita dapatkan kembali. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Ketika kita ini memang berniat betul agar mantan kembali kepada kita, kita berniat betul, kita perkuat niat di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah menyerah di dalam berdoa. Kita tidak akan pernah merasa lelah di dalam berdoa. Kita tidak akan pernah mengeluh di dalam berdoa. Ya, kita akan terus berdoa dengan tekun dan sabar. Dan itu adalah kunci terkabulnya doa. Dan hanya orang yang punya niat yang kuat ya di dalam berdoa yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.